video ini kita akan melanjutkan seri pembuatan aplikasi kita, yaitu aplikasi e-learning. Aplikasi e-learning ini kemarin kita sudah kasih nama sekolahku. Nah, di bagian ini atau di video yang ketiga ini, di dua video sebelumnya, kalau seandainya teman-teman belum tonton, silakan dinonton lebih dulu. Nah, di sini saya akan jelaskan source code HTML yang kita gunakan di dalam aplikasi ini. Nah, source code ini kita gunakan untuk tampilan depan dari aplikasi atau homepage. Atau terserah teman-teman mau dijadikan homepage atau di halaman manapun, ini nanti bisa teman-teman sesuaikan saja. Model tampilannya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, di bagian atas ada foto atau gambar background. Nah, background ini sebetulnya adalah gambar yang sudah didesain jadi gelap seperti ini. Jadi foto yang jelas, foto terang maksudnya, dikasih layer warna hitam yang ditransparenkan. Jadi nanti kelihatan seperti ini. Kemudian di bagian atas sini seharusnya di sini di dalam script HTML-nya kita sudah tambah JavaScript untuk memanggil nama dari user yang login. Nah, ketika nanti script ini teman-teman tambahkan di aplikasi, di bagian sini seharusnya ada tulisan halo, kemudian nama user yang login, seperti itu. Kemudian di bawah tulisan tersebut ada tulisan ini yang sekarang tampil ini. Nah, selanjutnya nanti di bagian bawahnya ini kita buat 3 buah menu. 3 buah menu ini silakan teman-teman sesuaikan. Di sini saya kasih contoh saja. Di menu pertama ini ada materi, di mana nanti di menu ini kita linkkan ke folder P2. Jadi begitu diklik, dia akan diarahkan ke folder P2. Isinya adalah materi-materi sesuai dengan aplikasi yang kita buat. Begitu juga dengan yang bank soal dan latihan. Jadi nanti 3 buah menu yang ada di bagian atas ini akan dilinkkan ke modul kategori. Kemudian 3 buah menu ini didesain menjadi sticky. Sticky itu kayak seperti ini modelnya. Jadi dia tidak ikut halaman gulung ke atas, tapi dia akan mentok seperti ini. Kemudian di bagian bawah dari 3 menu ini kita buat kategori. Nah, kategorinya itu ada banyak. Di sini sekitar 7. Nah, seperti ini modelnya. Ini adalah gambar yang backgroundnya transparent. Kemungkinan nanti kalau seandainya teman-teman menggunakan gambar yang ada warna backgroundnya, atau warna backgroundnya selain putih, maka warna putih ini akan berubah. Begitu ya. Kemudian di bawah yang kategori ini nanti ada menu card seperti ini. Nah, ini nanti teman-teman bisa linkkan ke materi-materi yang teman-teman tambahkan. Oh iya, begitu juga dengan yang di bagian kategori tadi, bisa teman-teman linkkan ke materi atau linkkan ke folder seperti yang ada di 3 menu di bagian atas. Nah, untuk detail dari link sendiri sebenarnya sudah banyak sekali video yang menjelaskan tentang itu. Teman-teman bisa cek saja di forum atau di YouTube langsung video yang membahas tentang internal link atau custom page 005. Jadi itu di situ nanti teman-teman diajari cara untuk mendapatkan ID dari satu modul, kemudian data state-nya, cara untuk mendapatkannya seperti apa. Jadi nanti di sana semua dijelaskan. Kemudian setelah yang ini tadi, jadi ini ada card, ini kurang lebih ada 6. Ini gesernya seperti ini. Jadi sekali lagi teman-teman silakan isi link di bagian card ini, entah itu mengarah ke salah satu materi atau mengarah ke folder, terserah teman-teman. Kemudian di bagian paling terakhir ini sama juga materi kursus dibuat card seperti ini. Jadi ini isinya juga sama, jadi sesuaikan saja. Kalau seandainya mau diarahkan ke salah satu materi, silakan ambil link dari materi tersebut. Ini ada beberapa menu. Kemudian di bagian paling bawah, kalau teman-teman perhatikan, di sini itu ada bagian blurnya. Jadi begitu di scroll ke bawah,
dia akan hilang tulisan ini. Pelan-pelan kabur seperti ini ya. Nah, ini gunanya supaya dia tidak terlalu kelihatan pembatas antara menu di bagian bawah. Kan saya gunakan layout 1. Jadi saya mau supaya garis pembatas di layout satunya itu tidak terlalu kelihatan. Jadi blur seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita akan bahas source code HTML-nya. Oke teman-teman, ini source code-nya. Jadi silakan teman-teman ambil di member area. Silakan cek saja source code untuk aplikasi e-learning. Kemudian di bagian sini saya tidak terlalu akan menjelaskan yang bagian CSS-nya. Saya langsung masuk ke bagian HTML-nya saja, di bagian body-nya. Nah, di sini ini saya sudah kasih komentar semua ya. Jadi ini supaya memudahkan teman-teman untuk mengenali setiap bagian dari bodinya ini. Nah, di bagian atas ini adalah bagian untuk mengganti gambar di bagian atas tadi. Tugas teman-teman, kalau seandainya mau ganti gambarnya, silakan ganti di bagian sini. Untuk ganti tinggi gambarnya, silakan ganti di bagian sini. Width-nya biarkan 100%. Kemudian di bagian sini ada bagian untuk memanggil tadi ya, memanggil nama dari user yang login. Jadi adanya di bagian sini. Nah, ini teman-teman tidak perlu utak-atik, biarkan seperti ini saja. Karena ini sudah default-nya seperti ini. Tugas teman-teman nanti hanya perlu menambahkan modul My Account di dalam aplikasi yang teman-teman buat. Jadi ini sudah otomatis memanggil My Account. Di bagian bawah yang ini tadi, yang memanggil nama user ini ada pesannya. Silakan teman-teman ubah, sesuaikan saja dengan kebutuhan. Kemudian di bagian berikutnya ini ada 3 menu bagian pertama. Nah, 3 menu bagian pertama ini yang bagian atas tadi, yang 3 menu, kita bisa kembali yang ini, yang ada di bagian sini. Nah, untuk mengubah bagian ini, scriptnya tadi ada di bagian sini. Ini 3 menu bagian pertama. Kemudian kalau teman-teman klik di bagian tag div-nya ini, perhatikan di bagian sini, di bawah ini ada garis titik-titik di bawah ini. Ini artinya ini adalah penutup tag div dari yang ini, yang div class icon sini. Kemudian silakan teman-teman ganti misalnya yang bagian materi, kemudian bank soal atau latihan. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin menambahkan menu, misalnya kan yang di tampilan tadi cuma 3. Nah, saya mau tambahkan supaya bisa jadi 4. Nah, caranya teman-teman bisa kembali. Lihat, ini saya sudah kasih komentar ya. Teman-teman bisa lihat di sini di tag di kelas responsif ini, di bagian atasnya adalah menu ketiga. Nah, teman-teman bisa copy yang dari sini sampai di akhirnya yang menu ketiga. Copy yang ini, kemudian paste tepat di atasnya di yang penutup ini. Caranya copy kemudian paste seperti ini. Tinggal diganti ini nanti misalnya menu keempat. Kemudian di bawahnya juga kita bisa save. Kemudian misalnya yang di bagian sini ini diganti UAS misalnya. Ini contoh saja ini. Kemudian kita kembali. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dia otomatis tambah seperti ini. Jadi tugas teman-teman silakan ganti icon-icon ini. Nah, untuk ganti icon silakan teman-teman kembali ke bagian sini, cek saja yang tag image, kemudian ubah source-nya seperti ini. Kemudian hal yang tidak kalah pentingnya adalah teman-teman harus ubah linknya ini. Yang materi ini akan diarahkan ke bagian mana? Kalau contoh ini saya arahkan ke bagian folder V2.
Jadi tugas teman-teman adalah temukan data params dan data state dari modul yang akan digunakan di bagian materi ini. Kalau seandainya teman-teman menggunakan folder, berarti nanti silakan temukan data params dan data state-nya. Yang di bagian bawah juga sama, yang bank soal ini akan diarahkan kemana. Nah, silakan teman-teman ubah anchor-nya ini supaya mengarah ke modul tujuan yang teman-teman sesuaikan. Begitu juga dengan yang ketiga dan keempat. Oke, itu untuk 3 menu pertama. Yang ini saya hapus saja ya. Selanjutnya, ini ada bagian kategori. Nah, kita bisa lihat kembali di bagian kategori yang ini. Kalau seandainya teman-teman ingin mengurangi yang di bagian sini atau menambah, maka caranya adalah teman-teman perhatikan di bagian sini hingga di bagian penutup tag A ini adalah tag untuk satu menu pertama, yaitu menu desain. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin menghilangkan atau menambahkan, pastikan yang teman-teman hapus, misalnya kalau untuk hilangkannya, dari tag A yang pembuka sampai di tag A penutup. Kemudian misalnya dihapus. Atau kalau seandainya ingin ditambahkan, silakan teman-teman tambahkan saja, terserah di bagian mana, bisa di tengah-tengah. Intinya tag A pembuka dan tag A penutup harus ada. Misalnya di bagian sini saya akan tambahkan, misalnya saya copy yang ini, kemudian paste ke bawahnya. Ini artinya kita sudah menambahkan satu buah kategori di bagian terakhir. Nah, tugas teman-teman adalah ganti sekali lagi ya, yang gambar ini sesuai dengan gambar yang teman-teman butuhkan. Jangan lupa juga setiap kategori-kategori ini teman-teman arahkan ke modul mana. Sama dengan yang di atas tadi, teman-teman harus ubah yang bagian sini, yang linknya, data params, data state. Jadi mau diarahkan kemana silakan ditentukan. Begitu caranya untuk menambahkan dan mengurangi yang di bagian sini. Ini untuk kategori. Nah, untuk title-nya sendiri, kalau seandainya teman-teman mau ubah, silakan ubah di sini. Kemudian ini paragraf penjelasan dari judul ini. Kemudian selanjutnya ini ada bagian kursus. Nah, bagian kursus tadi kita bisa lihat di bagian sini, kursus terlaris. Teman-teman bisa kembali di sini, sama juga silakan ganti di sini kalau mau diganti. Kemudian subtitlenya juga diganti. Nah, selanjutnya perhatikan di bagian sini. Teman-teman bisa klik di tag div ini. Kemudian perhatikan juga di bagian sini. Kalau seandainya ada tanda titik-titik di bagian bawah div ini artinya div ini adalah tag penutup dari div yang kelas card ini. Jadi, nanti kalau seandainya teman-teman ingin menambahkan satu buah card, maka kopinya adalah dari div yang pembuka ini sampai div penutup. Atau teman-teman copy saja yang saya sudah kasih komentar ini sampai di komentar bagian atasnya. Card 1 pembuka, kemudian ini ada penutupnya, akhir card 1. Silakan teman-teman copy saja sampai di bagian sini, di bagian card. Kita copy, terserah, paste di bawahnya seperti ini. Kemudian nanti silakan diubah, misalnya yang di bagian atas tadi, ubah gambarnya, kemudian ubah juga titlenya, kategorinya juga diubah. Kemudian sama juga dengan yang sebelum-sebelumnya, silakan teman-teman ubah link seperti ini ya. Begitu yang bagian card ini, saya cancel saja perubahannya. Kemudian lakukan hal yang sama juga untuk bagian materi kursus. Yang materi kursus ini adalah duplikasi dari bagian yang atas ini. Jadi ini sama saja dengan yang bagian sebelumnya. Silakan teman-teman ganti yang bagian link,
kemudian ubah juga gambarnya, kemudian ubah juga judulnya. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin agar copy satu, misalnya kan di bagian sini kita cuma sediakan blok kursus terlaris dan materi kursus. Kalau seandainya ada di bawah sini lagi yang isinya sama seperti di bagian sini atau di bagian sini, maka yang teman-teman lakukan adalah teman-teman kembali ke script, kemudian perhatikan di bagian sini ya, di bagian card container 2. Kemudian teman-teman klik di tanda ini, di line 973 ada panah seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah keseluruhan dari yang bagian card yang ini. Tugas teman-teman sekarang adalah silakan copy saja yang ini, misalnya yang ini, kemudian di bagian bawah sini kita enter agak ke bawah, kita paste. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, ini yang kita copy barusan adalah ini. Silakan diganti komentarnya, kemudian jangan lupa teman-teman copy yang bagian judulnya, kemudian paste ke bagian sini, enter. Nah, ini sudah jadi. Jadi di bagian bawahnya ini sekarang ada tambahan satu blok. Kalau teman-teman refresh, oke, teman-teman bisa perhatikan di bagian sini sudah muncul ya. Nah, tugas teman-teman nanti silakan ganti judul dan subjudulnya, kemudian ganti juga yang bagian-bagian card ini isinya akan ada apa saja. Begitu juga dengan link-linknya. Nah, di sini agak berantakan ya, karena jaraknya di sini. Caranya teman-teman klik kanan saja untuk cari tahu. Kemudian teman-teman arahkan card container 1, card container 2. Nah, di card container 2 ini, nah ternyata di bagian bawah yang ini ada marginnya. Kalau teman-teman arahkan ke card container 2, di bagian sini ada warna kuning seperti ini. Nah, itu artinya di bagian sini ada margin. Teman-teman bisa langsung lihat di bagian style di card container 2. Di bagian bawahnya itu ada margin bottom, isinya 100 px. Jadi teman-teman cukup copy yang ini saja, kemudian kembali ke sini, Ctrl F, Ctrl P. Nah, teman-teman ubah yang ini, misalnya kasih berapa ya, 30. Kemudian kita save. Oke. Nah, saya rasa sudah cukup. Ini sudah pas jarak. Oke teman-teman, seperti itu caranya untuk menambahkan card-card ini. Nah, untuk yang CSS ini saya rasa teman-teman tidak perlu ubah ya, karena memang sudah saya set seperti ini. Kemudian untuk mengubah yang bagian sini tadi, ini yang bagian agak kabur ini, yang di set seperti ini, silakan teman-teman kembali ke script. Nah, di bagian paling atas CSS ini, nah ada tag body menggunakan selector after. Nah, ini adalah CSS untuk mengatur bagian tersebut. Kalau seandainya teman-teman mau pakai, biarkan saja. Atau kalau seandainya mau hapus, silakan disable saja seperti ini misalnya, atau dihapus saja. Oke teman-teman, ini saja penjelasan untuk source code untuk homepage aplikasi e-learning. Jadi silakan teman-teman modifikasi source code yang sudah ada ini, sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil.